Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Bapak Jokowi melaporkan para pemfitnahnya ya. Kita harus mengapresiasi ini. Nah, ketika saya bicara dengan Bapak Jokowi soal kisruh dugaan ijazah palsu ini, jadi saya bertanya niat Bapak Jokowi, apakah masih berniat maju untuk mengabdi kepada negara dan rakyat ataukah tidak gitu ya. Kenapa saya mengajukan pertanyaan tersebut? Karena gini maksud saya. Kalau Bapak Jokowi itu masih memiliki niat untuk maju di pertarungan politik kemudian untuk mengabdi, untuk membenahi negara dan bangsa ini, untuk menjawab segala keluh kesah rakyat, kira-kira begitu kan. Maka ada lebih baiknya kisruh soal dugaan ijazah palsu ini dirawat saja gitu. Itu yang ingin saya utarakan kepada Bapak Jokowi, bila mana beliau menjawab iya niat itu masih ada gitu maksud saya ya. Rupa-rupanya beliau mengatakan ini sudah liar kemana-mana ya, sudah sangat kelewatan, keterlaluan, sehingga memang kita mesti mengambil langkah-langkah hukum begitu untuk menjaga agar ini tidak terus menjadi fitnah keji yang berkepanjangan. Kira-kira itu maksud Bapak Jokowi. Jadi pada akhirnya kita mengerti bahwa kalau bicara tentang obsesi atau ambisi kekuasaan, Bapak Jokowi menurut saya, karena saya bicara langsung dengan beliau ya, menurut amatan saya dari gesturnya, dari cara beliau menjawab pertanyaan saya, beliau benar-benar sudah selesai, terutama selesai dengan dirinya begitu ya. Jadi kita harus mengapresiasi langkah-langkah hukum yang saat ini sedang ditempuh oleh Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya. Nah, kemarin ada tanggapan dari si Abraham Samad. Abraham Samad mantan ketua KPK itu ya. Melihat Bapak Jokowi melaporkan ada kurang lebih 3 orang ya yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi ya, para pemfitnah, para penuduh ya, soal dugaan ijazah palsu ini. Abraham Samad mengatakan itu tidak mencerminkan sikap negarawan. Wah. Saya jadi bingung ya. Apa yang dimaksud oleh Abraham Samad ini? Katanya tidak mencerminkan sikap negarawan. Jadi apa maumu? Apa mau kalian? Ketika seseorang itu difitnah, ketika seseorang itu direndahkan harkat martabatnya, ya, bahkan diinjak-injak, dilecehkan begitu, dan orang itu tetap berpasrah saja melihat itu sebagai suatu drama yang layak untuk ditonton seluruh dunia gitu. Jadi orang yang difitnah, orang yang dihujat, orang yang direndahkan harkat martabatnya dengan dugaan-dugaan, dengan fitnah-fitnah ya, dengan tuduhan-tuduhan ya, segala justifikasi. Apakah orang itu berpasrah saja supaya dapat disebut negarawan begitu? Apakah dengan mendapat pengesahan sebagai negarawan itu kita harus pasrah terhadap segala fitnah, terhadap segala tuduhan, terhadap segala hujatan? Apakah memang begitu? Jadi menurut saya, kalau menilai tanggapan dari Pak Abraham Samad ini, menurut saya ini bukan lagi cacat logika ya, tetapi ini merupakan bentuk cara berpikir yang sudah rusak begitu, atau ada kerusakan di dalam sistem berpikir Pak Abraham Samad ini, kira-kira begitu ya. Itu menurut saya. Terus kemudian Roy Suryo
ketika Bapak Jokowi sudah melaporkan para penuduh, para pemfitnah ini, Roy Suryo mengatakan peneliti harusnya diapresiasi, bukan dikriminalisasi. Aduh, Pak, Anda itu bukan peneliti dalam persoalan ini loh ya. Kalian-kalian itu bukan peneliti dalam persoalan ini. Kalian-kalian itu adalah pemfitnah. Kalian-kalian itu adalah para pembuat gaduh. Kalian-kalian itu adalah para penyesat. Dan yang sedang kalian lakukan ini adalah penyesatan, bukan penelitian. Jadi please, hadapi saja secara gentle. Kalau kalian bisa menuduh seenak udel, kalau kalian bisa menuding, ya, kalian itu melakukan teror terhadap psikis seseorang yang dicintai oleh rakyat, otomatis kalian juga meneror psikis rakyat mayoritas. Kan seperti itu. Nah, jadi hadapi saja secara gentleman gitu. Jangan baru saja Bapak Jokowi melaporkan, kalian sudah melempem, sudah ciut nyalinya gitu. Tunjukkan bahwa kalian itu para pemberani, sebagaimana ketika kalian begitu menggebu-gebu mendatangi UGM, memburu segala sesuatu yang merupakan dugaan kalian itu. Kan begitu. Hadapi saja secara gentleman. Dan saya secara pribadi berharap Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan lain-lain sejenisnya. Orang-orang ini menurut saya selayaknya itu mendekam di atas 20 tahun lah di penjara. Itu harapan saya. Agar memberi efek jera, agar tidak kemudian terus-menerus meracuni pikiran masyarakat, dan tidak kemudian menjadi presiden begitu ya. Tidak kemudian itu diikuti oleh para generasi penerus bangsa yang outputnya menurut saya bangsa ini akan semakin kehilangan adab dan moralnya. Saya pikir seperti itu. Jadi saudara, kita harus mengapresiasi Bapak Jokowi dan kita berharap agar muara dari persoalan ini, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan lain-lain sejenisnya itu dipenjara. Dan saya berharap konsekuensi hukumnya itu maksimal di atas 20 tahun agar ada efek jerahnya begitu. Dan saya berharap jangan lagi ada istilah pakar telematika bagi Roy Suryo ini. Itu juga sebenarnya sebuah penyesatan. Bagaimana pendapat saudara? Saya Kristianto Yenoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.